kalau kita bertemu dengan kawan-kawan sebaya dan tiba-tiba kita melihat satu perbedaan yang sangat mencolok dalam hal apapun gitu ya, dari segi finansial, ekonomi, status ya, karena memang yang kita rintis jalannya beda. Dia itu merintis jalan yang begitu, kita ngerintis jalan yang ke pinggir jurang. Jalan kita memang jalan menuju kesia-siaan ya, nggak apa-apa, nikmatin aja. Refleksi gue tentang umur itu, semakin tambah usia, apakah semakin berguna atau semakin tambah usia semakin sia-sia? Ini standar ya, di mana-mana juga orang bicara begitu ya. Masalahnya faktor subjektifnya ini yang berbeda-beda perihal berguna dan sia-sia. Ya, orang berhitung ya, dari tahun ke tahun, 5 tahun ke 5 tahun, 10 tahun ke 50 tahun. Kalau standar ya, standar umum ya, yang sering diomongin orang, biasanya semakin tambah umur, semakin tua, semakin berguna. Karena apa? Sekian waktu yang telah dia lewati, sudah mendapat satu pengalaman lah ya. Ya bukan satu sih, banyak lah. Nah, bagian-bagian mana dari apa yang dia perbuat, apa yang dia bicara, apa yang dia dengar, itu memberikan manfaat. Ya, berguna itu kan bermanfaat ya. Nah, ini kan jadinya manfaat itu juga bisa subjektif, bisa objektif. Subjektif ya, itu menyangkut dirinya. Kalau objektif ya, tentu kemanfaatan untuk orang banyak. Ini bisa paralel, bisa sejajar, tapi bisa juga kontradiktif. Artinya kontradiktif itu mungkin ada hal-hal yang dilakukan, dibicarakan, atau action yang itu bermanfaat bagi orang lain. Tapi di satu sisi malah menjadikan destruktif buat dirinya. Ya, kok bisa gitu? Ya, ini orang-orang yang biasanya punya jiwa-jiwa yang sosial gitu, sosial yang kelewat tinggi tanpa batas, no limit. Jadi akhirnya sosialnya itu dibacanya jadi dua kata, sosial. Tapi kemanfaatan buat orang banyak, wah itu sangat ya, luar biasa gitu. Tanpa memikirkan keadaan dirinya, dia jadi hero di mana-mana gitu. Contoh kecil ya, kalau lu punya duit pas-pasan, tapi tahu-tahu ada pengamen dan lu suka lagunya gitu. Mungkin apa karena lu punya kenangan, atau emang itu lagu yang ya harus lu dengerin hari itu, tapi duit lu pas-pasan nih, ya segitu-gitunya gitu. Akhirnya lu kasih tuh pengamen. Alhasil hari itu lu nggak sarapan pagi, tapi lu punya manfaat buat pengamen. Nah itu sosial apa? Sosial gitu. Itu ya sebenarnya jarang sih kayak gitu ya, karena kalau namanya pengamen di rumah itu ya, kita juga kalau ngasih 2.000, 5.000 itu nggak nyampe ngorbanin apa-apa juga sih. Itunya nggak mungkin kita juga itu nggak sampai sarapan pagi ataupun nggak ngopi gitu. Itu kan jadi problem ketika kita jalan keburu-buru, duit segoceng-gocengnya itu buat ongkos, sama pengamen lu main kasih aja, nggak taunya udah nggak ada lagi. Tapi karena yang gue bilang tadi, jiwa sosial yang unlimited itu akhirnya tergelincir kepada sosial. Tapi it's okay. Itu keren malah. Itu benefit buat orang banyak. Yang gue bilang tadi, kontradiktif. Kontradiktifnya di situ. Apakah itu bagian dari umur yang semakin tua semakin berguna atau semakin sia-sia? Ya konteksnya kalau buat orang lain ya berguna gitu kan. Nggak bisa dibantah itu, menyenangkan hati orang. Buat ke dalam diri gimana? Ya berguna juga, memanjakan ego. Ego untuk memanjakan sifat sosial yang unlimited tanpa batas. Jadi ya kalau lihat dari situ ya berguna. Terus kalau misalnya umur yang semakin tua semakin sia-sia, ya sama aja. Kita lihat dari subjektif dan objektif. Kadang kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang itu menimbulkan dampak
dan kerugian buat diri kita, tapi menguntungkan orang lain, atau sebaliknya merugikan orang lain dan menguntungkan diri kita, ya itu bagian yang sia-sia gitu, yang istilahnya kalau kita nggak kerjain juga lebih bagus gitu. Itu contoh sehari-hari juga banyak. Ya kita bersih-bersih rumah, akhirnya ada beberapa bagian sampah-sampah tuh yang nggak pengen kita lihat gitu di depan rumah. Ya kita selip-selipin di pinggiran jalan. Beling apa-apa, kan bahaya buat orang. Atau karena kita nggak mau bayar tukang sampah bulanan atau apa, itu kita bawa kemana itu sampah rumah, begitu orang sepi ya kita buang. Itu kan kerjaan yang sama sekali nggak bermanfaat gitu. Yang lebih bagus kita nggak kerjain gitu. Beda sama konteks pengamen tadi kan. Itu bukan masalah attitude ya, enggak. Ego. Kadang kita melakukan sesuatu dan kita menemui kesialan kita di situ. Itu bukan karena faktor X, tapi memang apa yang kita rintis memang mengarahnya ke situ gitu. Jadi jalan kita ini sebenarnya emang udah arahnya itu kita setel buat jalan ke jurang gitu, bukan ke arah jalan yang mulus, yang di sananya itu ada danau yang bisa kita berenang, atau ada pantai yang bisa kita bermain, tapi emang yang kita rintis itu jalan menuju jurang gitu. Dan itu nggak ada hubungannya sama wah kita disetel sama orang, enggak, karena memang kita sendiri yang ngerintis jalan ke arah situ. Jangan salahin orang, itu berarti sepanjang hidup kita itu step by stepnya tidak ada yang kita lakukan sepanjang umur kecuali semua pekerjaan yang sia-sia. Kenapa? Karena itu memang jalan yang kita tempuh gitu. Jadi kalau kita bertemu dengan kawan-kawan sebaya dan tiba-tiba kita melihat satu perbedaan yang sangat mencolok dalam hal apapun gitu, ya dari segi finansial, ekonomi, status, ya karena memang yang kita rintis jalannya beda. Dia itu merintis jalan yang begitu, kita ngerintis jalan yang ke pinggir jurang. Jalan kita memang jalan menuju kesia-siaan. Ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Karena yang penting itu kan bukan mengenai itu nanti jalan itu arahnya kemana, mau ke pinggir jurang kayak, mau ujungnya ke kolam renang yang indah kayak, mau ke danau, mau ke gunung. Yang penting itu dalam melakukan perjalanan itu apa yang kita rasain gitu. Ya walaupun misalnya jalan lu ini emang jalan menuju tepi jurang yang ujungnya lu pasti nggak enak lah. Walaupun lu mau ngerjain apa juga tetap ujungnya itu jurang gitu. Tapi dari sisi subjektif lu jalani itu dengan perasaan yang enak, yang indah, yang nyaman, yang tentram, yang bahagia, yaitu pilihan gitu. Pilihan lu bahwa biarpun ini jalan yang bakal sia-sia, yang nggak memenuhi standar cita-cita orang kebanyakan, tapi gue happy di sini, ya itu artinya dengan segala resiko. Resiko itu artinya ya mengabaikan penilaian dari orang-orang kiri kanan depan belakang. Ya mungkin di sisi lain orang lihat, wah lu mah semakin tua kayaknya umur lu makin sia-sia gitu. Ya itu pendapat orang. Gak perlu kita terlalu lama mikirin juga, pikirin sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kan kalau namanya orang ngomong itu kita nggak bisa arahin ya bahwa kita itu harus denger omongan yang nyenengin kita doang, nggak juga. Orang itu kan kadang-kadang banyakan pahitnya kalau ngomong. Artinya kita punya standar sendiri tentang kehidupan kita, termasuk tentang hal yang tadi tuh, apakah umur kita itu, perjalanan yang kita tempuh ini semakin tua, semakin berguna, ataukah umur kita ini semakin tua, semakin sia-sia. Gak usah buru-buru dijawab, ini refleksi aja gitu. Kalau kita standarnya, kalau kita punya standar itu ego, artinya berdasarkan patokan-patokan, standar-standar yang kita bikin sendiri, itu nggak ada cerita semakin tua semakin sia-sia, itu nggak ada, karena standarnya standar pribadi ya, menurut kita gitu. Penting gue happy, gue jalanin, itu pasti berguna buat gue. Masalah itu nanti orang lihatnya gimana-gimana, kayaknya umur lu kok sia-sia banget cuman buat begini-begini, itu mah terserah orang-orang gitu. Pikirin sebentar aja, jangan lama-lama.
itu resiko. Tapi kalau standar kita itu ya standar masyarakat gitu kan, yang mereka itu ya orang kiri kanan depan belakang kita tetangga itu kan punya patokan tuh, orang yang berguna buat orang lain tuh orang yang begini begini begini, orang yang begini 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 tuh baru ada manfaatnya buat masyarakat gitu. Orang yang begini gini gini gitu baru umurnya itu dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau patokan lu itu standar masyarakat yang begitu-begitu, hilangin pendapat ego lu, hilangin pendapat pribadi lu, ikutin aja tuh maunya orang-orang itu, sehingga lu nanti terbentuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat menurut versi orang-orang gitu. Ya dua-duanya juga nggak masalah. Lu mau standar sendiri yang lu nggak peduli orang lain bilang apa, walaupun itu kelihatannya sia-sia, tapi lu happy menjalaninya, monggo. Atau lu mau mempersiapkan diri lu itu sebagai orang yang dicetak sesuai dengan kemauan sekeliling lu, patokan-patokan standar masyarakat, yang itu artinya ego lu tuh mesti dikurangin gitu karena memenuhi selera orang banyak, itu juga nggak masalah. Yang penting lu pada happy jalaninnya, karena akan selalu ketemu masalah itu sepanjang usia, mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lalu ada ketemu hal-hal kayak gitu. Kalau lu udah sepuh banget, ya udah hilang semua itu. Udah lu udah jadi begitu dah. Cetakannya udah kelar gitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi gitu coy. Yang penting lu happy ngejalaninnya. Oke coy.